Hai, welcome to Oneology. Watch out, penyakit menular pasca gempa. Kamu tahu nggak sih kalau setelah gempa banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mulai dari gempa susulan, bangunan runtuh, harus mengungsi, sampai dengan teror mengenai penyakit menular pasca gempa. Penyakit menular pasca gempa ini bisa ditularkan dengan beberapa cara. Yang pertama lewat air yang disebut dengan waterborne disease, yang kedua lewat makanan atau foodborne disease, dan yang ketiga melalui penyakit paru-paru dan pernapasan, dan yang keempat melalui kontak langsung antar manusia. Hal ini juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat yang dilanda gempa pada hari Rabu 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan mencapai 5,6 skala Richter. Sampai dengan 25 November 2022 terdapat 272 orang meninggal dunia, 2.046 orang luka-luka, dan 39 diantaranya dinyatakan hilang. Lebih dari 56.311 rumah rusak di Cianjur. Nah, nggak heran karena gempanya ini juga terasa di beberapa kota lainnya di Jabodetabek termasuk Jakarta. Rumah yang rusak bikin warga Cianjur mau nggak mau harus mengungsi. Nah, di pengungsian ini banyak masyarakat yang tengah mengalami penyakit-penyakit yang mulai muncul. Mulai dari infeksi saluran pernafasan atas, patah tulang, alergi, diare, diabetes, sampai dengan kudis. Dari jenis-jenis penyakit yang udah disebutkan, apa aja sih macam-macam penyakitnya? Penyakit yang menular lewat air meliputi tifus, kolera, disentri, E. coli, sampai dengan hepatitis A. Jenis-jenis penyakit foodborne disease dapat terjadi karena bakteri, virus, atau parasit, dan juga makanan yang terkontaminasi bahan-bahan kimia dan makanan yang terkontaminasi serpihan besi dari gelas kaca atau kaleng. Kondisi pasca bencana alam seperti gempa bumi menyebabkan dapur darurat disediakan seadanya dan rentan untuk terkontaminasi. Ada 4 langkah kesehatan yang bisa dilakukan pasca bencana alam terjadi. Yang pertama, penting untuk melakukan penilaian cepat mengenai kondisi bencana. Yang kedua, diperlukan adanya evaluasi sumber daya mengenai apa saja yang dimiliki dan dibutuhkan. Yang ketiga, perlu adanya strategi pengendalian penyakit mengenai penyakit menular dan tidak menular. Dan yang keempat, perlu melakukan adanya evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan contingency plan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Kita perlu tahu juga kalau bantuan yang diberikan ini masih berfokus pada bantuan-bantuan primer. Nah, tapi bantuan-bantuan sekunder seperti popok bayi, pakaian laki-laki, sampai dengan pembalut belum dapat diberikan. Yuk berikan bantuan secara langsung ataupun melalui badan amal terpercaya kepada korban-korban di Cianjur. Bersama kita bantu Cianjur bangkit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetapkan protokol kesehatan. That's it for the news. Let's check the other one.